Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Al-Balaghatu wan Naqdu min silsilati ta'limi al-lughah lil mustawa ar-rabi'. Nahnu al-an mazilna fi ad-darsi ats-tsamin tahta mabhatsin al-musawatu wal ijazu wal itnabu. Kita masih di pelajaran yang ke-8. Ini lanjutan dari pelajaran ke-8. Sebelumnya kita sudah ambil pembahasan sebagian dari pembahasan ke-8 sampai al-ijaz ya. Merojah sedikit sebelum kita lanjutkan ke al-itnab. Silakan dibuka di kitabnya halaman 93. Kita merojah di al-khulasah. Al-musawatu hiya at-ta'biru il-ma'ani bi alfadhin musawiyatin laha duna ziyadatin au nuqsanin. Ini masuk dengan al-musawah adalah mentakbirkan makna-makna, mengekspresikan makna-makna bi alfadhin musawiyatin laha, dengan lafaz-lafaz yang sesuai dengannya, yang sama dengannya. Menyampaikan A ya A sudah. Menyampaikan 3 makna ya 3 makna, 3 kata yang keluar, tidak banyak-banyak, tidak juga sedikit. Duna ziyadatin au nuqsanin, tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Itu dia al-musawah. Contohnya kemarin kita ambil apa kemarin contohnya? Syair itu ya. Baik. Kemudian al-ijaz pengertiannya adalah an yu'abbaru 'anil ma'anil katsirati bi alfadhin qalilatin wafiyatin bil maqsud ma'al ifsah. Yang dimaksud dengan ijaz adalah kita mentakbirkan makna-makna yang banyak dengan lafaz yang sedikit. Meskipun sedikit, wafiyatin bil maqsud, mencukupi maksud yang ingin disampaikan, ma'al ifsah, disertai dengan al-fasahah, kefasihan. Baik. Ini dia pengertiannya, silakan antum hafalkan pengertian al-musawah. Bagi antum yang ada rencana untuk melanjutkan ke universitas di Timur Tengah sana, ingin ikut tes di Universitas Islam Madinah, atau ingin melanjutkan ke Libya, Jakarta atau cabang-cabangnya, maka penting untuk mempelajari pembahasan balaghah seperti ini. Karena berdasarkan pengalaman, tiap tahun itu pasti selalu ditanyakan ketika tes i'dad ataupun tes masuk syariah. Wa huwa qisman, al-ijaz itu ada 2 macam, ijazu qisarin wa ijazu hadfin. Apa ijazu qisar? Wa huwa at-ta'biru 'anil ma'anil katsirati bi alfadhin qalilatin min ghairi hadfin. Ijaz qisar ya ijaz dia. Ya, hanya saja dia tidak ada hadzaf. Ya. Yang namanya ijaz itu kan dia lafaznya sedikit. Kalau lafaznya sedikit berarti ada yang dihapus apa enggak? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Kalau tidak ada yang dihapus, memang dari sananya cuma segitu, cuman dia sedikit aja, ya berarti itu namanya ijazu qisarin. Kemudian ijazu hadfin wa huwa at-ta'biru 'anil ma'anil katsirati bi alfadhin qalilatin bi hadfi kalimah atau jumlah atau aktsar min jumlah. Ijaz hadaf sesuai dengan namanya, hadaf menghapus. Kita menyampaikan makna-makna yang banyak dengan lafaz yang sedikit, dengan cara menghapus satu kata, satu kalimat sempurna atau lebih dari satu kalimat, ma'adilalatil kalam 'alal mahdzuf, yang disertai dengan adanya dilalatul kalam, kepenunjukan kalam tersebut kepada apa yang dihapus. Apa maksudnya dilalatul kalam 'alal mahdzuf? Contohnya misalkan ada yang bertanya kepada antum, kaifa haluk? Apa jawaban antum? Bi khair. Kaifa haluk? Jawabannya bi khair. Bagaimana kabar antum? Ya, antum jawabnya apa? Baik-baik saja. Ada kalam yang terhapus apa tidak? Ada. Apa takdirnya? Ana bi khairin atau hali bi khairin. Ya, tapi antum tidak sebutkan itu karena apa? Karena ada dilalatul kalam 'alal mahdzuf.
Ya, coba kata bi khairinnya yang antum hapus. Kaifa haluk ana. Ghairu wadih, tidak ada dilatil kalam. Kita sama-sama nggak paham jadinya. Jelas ya? Baik, itu dia dua macam ijaz, ijaz qisar dan ijaz hadzaf. Kemudian bagian selanjutnya al-itnab, al-ijaz dengan al-musawah. Ya, itu sudah kita bahas tadi. Adapun al-itnab, fa'ala aksil ijaz, dia lawan dari ijaz. Kalau ijaz lawannya sedikit, ya, minimalis sekali. Kalau itnab justru berlebih-lebihan, banyak mana kata-katanya. Fahuwa ta'biru 'anil ma'ani bi alfadhin tazidu 'alaiha li faidatin. Ya, jadi itnab itu ini dia pengertiannya, lawan dari ijaz. Kalau ijaz sedikit, itnab banyak, yang menyampaikan makna-makna yang banyak dengan lafaz yang banyak juga, yang lebih dari makna yang ingin disampaikan. Apakah itnab ini tercela? Berarti kita cerewet jadinya? Tidak. Ya, itnab itu tidak tercela. Ya, karena banyak juga dalam Al-Quran. Karena li faidatin, ada faidahnya pasti itnab itu. Nanti akan kita lihat macam-macam itnab. Ya, nah, jadi itnab itu ada alasan di baliknya. Kenapa perlu kita menambah kalam itu? Pasti ada tujuannya. Baik. Anwa'uhu, kita lihat macam-macam itnab dari contoh-contoh yang ada. Undur ilal mithalil awal. Contoh yang pertama. Misal al-awwal. Contoh yang pertama itu yang mana? Contoh yang pertama di kelompok dal, kelompok yang keempat. Ya, silakan dilihat di kitab antum. Ini masuk dengan kelompok pertama. Contoh pertama di kelompok keempat itu dari ini, ya, hafidhu ala salawat. Kemudian contoh yang kedua ini dan seterusnya sampai ada berapa contoh? Ada 8 contoh. Ini diingat-ingat ya. Ada 8 contoh. Ya, hafidhu ala salawat itu yang pertama. Taib. Contoh yang pertama, tajid anna salatul wusta wa hiya salatul asri ala ra'yi aktsaril mufassirina qad dzukirat marrataini. Di contoh yang pertama yaitu contoh hafidhu ala salawati was salatil wusta. Di situ dikatakan was salatil wusta, was salatil wusta. As-salatul wusta wa hiya salatul asar. Ini maksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Ala ra'yi aktsaril mufassirin, menurut pendapat mayoritas ahli tafsir. Qad dzukirat marratain. 2 kali disebut salat asar di situ. Marratan fi qaulihi hafidhu 'alas salawat. Yang pertama di perkataan hafidhu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian salat. Berarti masuk di sini salat asar juga. Li'annaha dakhilatun fi umumis salawat. Wa marratan fi qaulihi was salatul wusta, kemudian salat asar hina ma'atafaha bi mufradiha 'alas salawat. Seharusnya kan hafidhu 'alas salawat udah cukup. Kenapa ditambahkan was salatul wusta? Kan salatul wusta masuk ke dalam penyebutan as-salawat tadi. Ya, ini sama dengan kita mengatakan makanlah sayur-sayuran dan bayam. Nah, bayam juga termasuk sayur-sayuran. Kenapa dipisahkan? Cukup mengatakan makanlah sayur-sayuran. Nah, ternyata ada faedah dari yang seperti itu. Yang seperti ini namanya itnab dalam ilmu balaghah. Ya. Nah, kalau kita lihat di contoh tadi wassalatul wusta, khussat as-salah al-wusta bidzikri duna ghairiha. Kenapa dikhususkan penyebutan salatul wusta? Ya, li ahammiyatiha wa fadliha ala sairis salawat. Karena pentingnya, ya, karena dia sangat penting, sangat utama, sangat mulia dibandingkan dengan salat-salat yang lainnya. Ya, apakah salat yang lain tidak penting? Penting, akan tetapi salatul wusta itu lebih penting berdasarkan lebih banyak keutamaannya berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa isamma hadzal naw'u minal itnab. Yang seperti ini namanya itnab. Ya, jenisnya namanya dzikrul khas ba'dal am. Apa? Dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus setelah sebelumnya umum. Ya, salatul wusta, salat asar kan khusus.
setelah sebelumnya umum, sholat, kemudian sholat asar. Sholat asar kan bagian dari sholat. Berarti penyebutan yang khusus setelah sebelumnya penyebutan yang umum. Dan apa fungsinya? Apa fungsinya kita menyebutkan yang khusus setelah yang umum? Wa yutabihi litanbihi ala fadlil khas. Untuk mentanbih, untuk menekankan, untuk mengingatkan atas keutamaan bagian yang al-khas tadi. Nah, itu dia fungsinya. Ya. Taib. Wa fil mithal tsani, contoh yang kedua, ya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu contoh yang kedua. Silakan antum lihat di kitabnya. Contoh yang kedua, ini jenis itnab yang beda, sama-sama itnab cuman beda dia. Dzakarallahu al-mu'minina wal mu'minat wa huma lafzani ammani yadkhulu fihima man dzukira fil ayati qabla dzalik. Di contoh yang kedua ini Allah sebutkan kata al-mu'minina wal mu'minat di akhirnya, ya. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kenapa kau sebutkan walil mu'minina wal mu'minat padahal sebelumnya ada penyebutan mukmin? Ya kan sama-sama, berarti ada pengulangan di sini. Kata-kata al-mu'minina wal mu'minat itu adalah dua lafaz yang umum. Yadkhulu fihi man dzukira fil ayati qabla dzalik. Yadkhulu fihi karena dia umum, ya, masuk ke dalam kedua kata tadi al-mu'minin wal mu'minat man dzukira fil ayati qabla dzalik. Siapa yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu mukmin. Mukmin satu orang. Mukminin dia mudzakkar salim banyak orang. Ya. Baik. Wal gharadu minaz ziyadah. Ya. Wal gharadu minaz ziyadah, apa tujuan ada penambahan kata al-mu'minina wal mu'minat di sini? Ifadatul umum wal ihtimamu bil khas bi dzikrihi marratain. Tujuan dari penambahan ini adalah untuk memberikan makna keumuman wal ihtimamu bil khas dan adanya perhatian terhadap yang khas bi dzikrihi marratain dengan menyebutkannya dua kali. Al-ihtimam fungsinya. Kalau dzikrul khas badal am itu untuk tanbih ala fadlil khas. Nah, kalau sekarang yang kedua ini fungsinya adalah untuk al-ihtimam bil khas. Dan disebutkan dua kali, mu'minan, mu'minina wal mu'minat. Mukmin, satu orang beriman, itu kan masuk dalam cakupan al-mu'minin. Ya kan? Munfaridan marrotan, ya. Pertamanya dia berbentuk mufrad, mu'minan, wa dakhilan fi umumil mu'minina wal mu'minat marratan ukhra. Keduanya disebutkan dalam cakupan al-mu'minin. Wa yusamma hadzal naw' min al-idnab dzikrul 'am ba'dal khas. Ya, dzikrul 'am ba'dal khas. Ini kebalikan dari jenis idnab yang pertama tadi. Ya, kalau tadi dzikrul khas ba'dal 'am, ini dzikrul 'am ba'dal khas. Ya, contohnya kalau kita analogikan contoh yang kita buat tadi, misalkan kita mengatakan, makanlah bayam dan sayur-sayuran. Bayam kan masuk dari sayur-sayuran. Ya. Tapi kenapa disebutkan? Yu'tabihi li'ifadatil umumi wasyumul. Untuk menunjukkan keumuman. Ya, jadi maksudnya, umumnya sayur-sayuran itu baik untuk dikonsumsi. Wasyumul. Ya, syumul kurang lebih sama maknanya dengan al-umum. Wal inayati bil khas atau wal ihtimam bil khas. Ada perhatian terhadap yang khas itu. Makanya dia disendirikan gitu. Kita mengatakan misalkan para santri keluar dan Muhammad. Ya. Berarti ada perhatian terhadap si Muhammad ini. Ada perhatian. Kenapa kok dia disebutkan beda sendirian, dispesialkan? Yang pasti ada faidah di baliknya, ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, wa fil mitsalits tsalits dzukirat at-tijaratu mujmalatan tsumma fussilat biqaulihi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Di contoh yang ketiga, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Antum bisa lihat contohnya di atas lagi. Dzukirat at-tijarah mujmalatan. Di ayat sebelumnya Allah katakan, maukah kalian aku tunjukkan tijarah, ya, jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tijarah mujmalah disebut di situ secara global, secara umum. Tsumma fussilat biqaulihi, kemudian ditafsil, diperjelas lagi di ayat selanjutnya. Apa tafsilnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini dia yang dimaksud dengan tijarah yang menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang dimaksud dengan tijarah dalam ayat sebelumnya. Wa yusamma hadzal naw'u minal itnab al-idahu ba'dal ibham. Idah, wadih, memperjelas. Ba'dal ibham, setelah sebelumnya dia mubham. Mubham artinya sama-sama. Nah, di ayat sebelumnya, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjuki kalian kepada satu jual beli. Jual beli di sini masih sama-sama, jual beli yang bagaimana? Tijarah tunjikum min azabin alim. Jual beli bagaimana yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Apakah jual buah-buahan di pasar, jual pakaian di toko, jual bakso keliling komplek. Apakah itu yang dimaksud dengan tijarah di sini? Nah, ternyata tidak. Yang dimaksud dengan tijarah di sini diperjelas di ayat selanjutnya. Wa yu'ta bihi li tawdihil ma'na fi dhihnis sami'. Ya, fungsinya yaitu untuk taudih, untuk memperjelas makna yang ingin disampaikan fi dhihnis sami', dalam dhihn, dalam otak, dalam pikiran pendengar. Wa fil mithalir rabi', contoh yang keempat. Apa contoh yang keempat? Di halaman selanjutnya tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada pengulangan di situ. Ya, fil mithalir rabi' itnabun bittikrar. Namanya itnab bittikrar. Ini juga jenis itnab. Namanya itnab bittikrar. Itnabun bittikrar. Ada pengulangan di situ. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Ini seolah-olah al-hasyu fil kalam. Ya. Wal Quran munazzahun min dzalik. Apa al-hasyu fil kalam? Al-laghu, kalam yang sia-sia begitu. Kenapa harus diulang-ulang gitu? Cukup sekali. Dan Al-Quran tidak seperti itu. Setiap ada pengulangan dalam Al-Quran, misalkan di saat Ar-Rahman, itu ada banyak pengulangan. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, dan di ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, kenapa ada banyak pengulangan seperti itu? Ada hikmah di baliknya. Ya, ada hikmah di balik tikrar tersebut. Ya, salah satunya fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Itu kenapa tikrar? Apa gharadnya? Apa tujuannya? Wal gharadu minhu tamkinul makna. Tamkin, mengokohkan makna fi dhihnis sami', di dalam otak, di dalam pikiran pendengar. Tamkin artinya memberikan tempat. Dari kata makan, ya, makana yumakkinu tamkinan, agar dia punya tempat yang kokoh di dalam pikiran pendengar. Itu dinamakan tamkin. Kemudian wafil mithalil khamis, contoh yang kelima. Silakan dilihat contoh yang kelima yang mana. Utiya bi jumlati subhanah. Subhanah. Ada kata subhanah di tengah-tengahnya, bitna'il kalam. Walaysa laha mahallun minal i'rab. Kalimat subhanah, jumlah ini jumlah la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Kalau antum dinahu kan ada jumal-jumal yang la mahalla laha minal i'rab. Salah satunya jumlah subhanah. Kemudian subhanahu wa ta'ala, yarhamukallah, hafizahullah, radhiyallahu anhu, ya, dan seterusnya. Itu namanya jumlah la mahalla laha minal i'rab, dan dia bagian dari itnab juga. Al-gharadu minha tanzihullahi subhana. Tujuannya apa? Tujuannya berbeda tergantung kepada kalimat tersebut. Kalau subhana itu tasbih, tasbih itu tanzih, mensucikan Allah, an yuj'ala lahu banat. Kita mensucikan Allah dari memiliki anak perempuan. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak perempuan. Ya, anak perempuan Jibril itu anak perempuannya Allah, malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah, kata mereka.
ya. Kemudian mereka menisbatkan bagi diri mereka anak laki-laki, ya. Maka kita katakan subhanah, maha suci Allah dari persangkaan mereka yang seperti itu. Allah itu lam yalid walam yulad. Wa hadha an-naw'u minal itnab yusamma al-i'tirad. Yang seperti ini, bagian itnab yang seperti ini namanya al-i'tirad. Makanya jumlah subhanah namanya jumlah al-i'tiradiyah. Perhatikan istilah ini akan sering antum temukan nanti. Ini namanya jumlah al-i'tiradiyah. Wa huwa an yu'ta fi asna'il kalam bi jumlatin au aktsar. Yang dimaksud dengan jumlah i'tiradiyah adalah kita mendatangkan suatu kalimat sempurna, di subhana, rahimahullah, dan seterusnya, fi asna'il kalam, di pertengahan kalimat. Misalkan kita lagi ngomong begini, kemarin saya bertemu dengan Ustadz Muhammad hafizahullah ta'ala di pasar. Ya. Kata hafizahullah itu dinamakan jumlah i'tiradiyah. La mahalalah minal i'rab. Kenapa? Karena antum hapus kalimat itu juga nggak akan bermasalah. Kemarin saya ketemu Ustadz Muhammad di pasar, selesai. Maknanya sama. Hanya saja ada penambahan makna doa di situ, hafizahullah. Semoga Allah selalu menjaganya. Bisa itu jumlah au aktar, bisa juga lebih nanti. La mahallalah minal i'rab li gharadin balaghiyin. Tujuannya adalah tujuan balaghi. Tujuan dari tinjauan balaghah. Jadi gharadnya beda-beda nanti ya. Jumlah i'tiradiyahnya gharadnya beda-beda tergantung kepada isinya. Tetapi secara umum isinya adalah doa. Kalau disebutkan kepada Allah itu tanzih, untuk mensucikan subhanahu wa ta'ala. Ta'ala itu untuk memuliakan Allah. Tahmid, ya. Kalau subhanah itu tanzih atau tasbih. Baik. Wa fil ayatil qur'aniyah wasafallahu al-mu'minina bi annahum yut'imuna at-ta'ama lil fuqara'i wal masakin 'ala ar-rukmi min hajatihim ila hadha at-ta'am. Contoh selanjutnya, contoh yang keenam, ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang beriman? Ciri-cirinya adalah mereka itu yut'imuna at-ta'am, memberi makan lil fuqara wal masakin, memberi makan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, orang-orang anak yatim, kemudian al-asir, kepada tawanan, ala ragmi min hajatihim ila hadzal ta'am, meskipun mereka juga butuh kepada makanan tersebut. Al-ithar, ya, butuh mereka makanan tersebut, bukan orang kaya mereka. Kan tapi ketika ada orang lain yang juga membutuhkan, dia lebih mengedepankan orang lain tersebut. Waragbatihim fi, ya, mereka punya keinginan terhadap makanan tersebut, akan tapi diserahkan kepada orang lain. Ini ciri orang yang beriman, al-ithar, mengedepankan orang lain daripada diri sendiri. Wal ibaratul lati afadat hadza, dari mana kita pahami ini? Qauluhu ala hubbihi, dari kata ala hubbihi. Ala hubbihi artinya meskipun dia suka makanan tersebut, ya. Nah, jadi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Kenapa tambahkan ala hubbihi? Bisa saja mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama miskinan wa yatiman wa asira, memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, orang fakir. Kenapa ditambahkan ala hubbihi? Kenapa kok ciri orang yang beriman itu adalah yang memberi makan orang lain padahal dia juga butuh? Kenapa enggak dikatakan ciri orang yang beriman adalah memberi makan orang lain, memberi makan doang, butuh nggak butuh gitu? Apa fungsinya yang seperti ini? Haitsu utiya biha, ditambahkan kata ala hubbihi di ayat ini liraddi ala man ya'taqid annahum yut'imuna at-ta'ama hina ma yafidu an hajatihim wa yazidu an istihlakihim. Ini untuk membantah seandainya nanti ada orang yang berpikir bahwasanya orang-orang beriman itu adalah yang memberi makan makanan, memberi makan kepada orang lain ketika yafidu an hajatihim, ketika lebih dari kebutuhan mereka. Jangan sampai Anda berpikir kalau kita mau jadi orang beriman itu tunggu kaya aja baru kita memberikan makanan gitu. Jangan sampai Anda berpikir begitu, bahwasanya memberikan makan itu nanti ketika kebutuhan kita telah terpenuhi baru kita berikan kepada orang lain, ya, bukan yang seperti itu.
Wa yusamma hadzal naw'u min al-itnab ihtirasan. Ya seperti ini, itnab yang seperti ini namanya ihtiras. Apa tuh ihtiras? Penjagaan. Kita menjaga dari anggapan-anggapan yang salah agar tidak salah paham orang. Jadi kita tambahkan istilah tersebut. Ya, kita tambahkan istilah tersebut agar orang tidak berpikir yang lain. Ya. Misalkan kita katakan, tadi malam saya mengunjungi seorang perempuan, yaitu adik saya. Nah, kata yaitu adik saya itu ihtirasan, bentuk penjagaan agar orang tidak berpikir yang aneh-aneh mengunjungi seorang perempuan malam-malam. Wah, berarti dia berbuat yang tidak begitu. Nah, yang seperti ini disebut ihtiras. Wa yakunu hina ma ya'til mutakallimu bi kalamin yahtamilu ma'nan aman ghairu daqiqin. Kapan kita butuh kepada ihtiras ini? Ketika orang yang berbicara, kita yang berbicara dengan suatu perkataan dan yahtamilu ma'nan am, dan dia mengandung kemungkinan makna yang umum, ghairu daqiq, tidak daqiq, dia tidak terperinci. Fayuhtarasu, maka butuh kita ihtiras, butuh dijaga di situ. Fayati bima yuwaddihul maqsudad daqiq, maka kita datangkan kalimat yang menjelaskan maksud yang terperinci itu. Orang akan bisa salah paham nanti, ya. Jadi perlu kita ihtiras di sini. Liyadfa'a ma qad yatawahamuhu as-sami'u minal kalam, untuk mencegah apa yang bisa jadi dipahami atau diwahamkan, disangka oleh orang yang mendengar perkataan tersebut. Yang ketujuh, wa fil mithalis sabi, contoh yang ketujuh, utiya biqaulihi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, litakidil jumlatis sabiqah. Ini untuk mentakid jumlah sebelumnya. Karena jumlah sebelumnya, ya, la ubarri'u nafsi, saya tidak akan mengatakan diri saya itu nggak bersalah. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena jiwa manusia itu memang selalu mengajak kepada keburukan. Jadi nggak ada orang yang benar-benar tidak bersalah 100%, tidak. Karena jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Fitrahnya seperti itu. Ya. Terus kenapa? Apa fungsi dari penambahan kata innan nafsa la'ammaratun bisu? Maka anna sa'ilan sa'ala limadza la tubarri'u nafsak. Ya. Ini untuk mengantisipasi sepatu ada yang bertanya nanti, kenapa engkau tidak la tubarri'u nafsak, tidak mensucikan dirimu, membebaskan dirimu dari rasa bersalah. Ya, innocent, ya. Bari artinya bebas dari tuduhan. Kenapa engkau tidak membebaskan dirimu dari tuduhan bersalah itu? Fa'ujib inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka kita jawab, sungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Bagaimana saya mengatakan diri saya bersih, suci dari keburukan, padahal kita diciptakan, jiwa kita itu diciptakan fitrahnya selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Wa hadzal jawab kama tara yashtamilu ala ma'nal jumlatis sabiqah wa yaqiduhu. Jawaban ini, inna nafsa la'ammaratun bisu, ini jawaban yang mencakup makna dari kalimat sebelumnya. Fungsinya untuk mentakkid di sini. La ubarri'u nafsi, cukup itu. Maknanya sama dengan nafsa la'ammaratun bisu. Wa yumkinu laka an tastamila jumlata inna nafsa la'ammaratun bisu mathalan tadribuhu fi katsir minal ahwal al-mulaimah limana. Penjelasan tambahan di sini, tidak ada kaitannya sebenarnya, ya. Dan mungkin kita menggunakan kalimat inna nafsa la'ammaratun bisu sebagai suatu mathal, ya, satu permisalan, ya. Tadribuhu yang kalian pakai, tastamiluhu. Kalau ada kata doroba, kemudian ada kata mathal, itu bimana ja'ala au istamala. Tadribuhu yang engkau pakai fi katsir minal ahwal, dalam banyak kondisi yang sesuai dengan makna kalimat ini. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, ada orang yang soleh, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat, tapi qadarullah suatu waktu dia tergelincir dalam suatu kesalahan. Dan orang mencela dia, maka dia mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu, jiwa manusia selalu mengajak kepada keburukan. Tapi bukan berarti itu dijadikan pembenaran untuk melakukan keburukan. Wa hadzal naw'u minal itnab yusamma tadyilan. Yang seperti ini namanya tadyil, dari kata dail. Dailnya ekor. Kita mengekorkan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk takkid tadi. Ya. Yaitu ta'qibul jumlah bi jumlatin ukhra. Kita mengikuti satu kalimat dengan jumlah yang lain. Ya. Satu jumlah dengan jumlah yang lain. Mustaqillah, yang terpisah. Tashtamilu ala ma'naha. Dan jumlah tersebut mengandung makna jumlah sebelumnya.
Wal gharadu minhu at-taukid. Tujuan dari tadil itu adalah taukid, untuk mempertegas. Taib. Kemudian kita masuk ke al-khulasah. Al-itnab, pengertiannya adalah at-ta'biru anil ma'ani bi alfadhin tazidu 'alaiha li faidah. Khulasah ini kalau bisa dihafalkan semua ya. Dan anwa'ul itnab, yang pertama dzikrul khas ba'dal 'am, ya ada 6 jenisnya di sini. Litanbihi 'ala fadlil khas, menyebutkan yang khusus setelah yang umum untuk menjelaskan, untuk mengingatkan atas keutamaan yang khusus. Dzikrul 'am ba'dal khas, penyebutan yang umum setelah yang khusus, kebalikan dari yang pertama. Li ifadatil umumi wasyumul wal inayah bil khas, ya, untuk menunjukkan mana keumuman, mana syumul, dan adanya perhatian ihtimam terhadap yang khas. Kemudian yang ketiga al-idah ba'dal ibham, untuk menjelaskan setelah sebelumnya samar-samar. Kemudian yang keempat at-tikrar, untuk tamkinil makna fi dhihni sami, untuk menguatkan. Ini kurang lebih sama dengan taukid ya. Kurang lebih sama dengan yang keenam ini. Jadi agak susah dibedakan yang 4 sama yang keenam. Bedanya nanti dia sama apa tidak kalimatnya. Ya, dibantu perhatikan contohnya nanti. At-tikrar itu contohnya adalah, bukan takror ya, tikrar itu contohnya kalimatnya diulang sama. Fa inna mal usri yusra, inna mal usri yusra. Ya, jadi nafsul kalam. Tapi kalau tadil tidak. Tadil dia beda. Ya, kalamnya beda. Al-ihtiras yakunu hina ma yati mutakallim bi kalamin yumkin an yahtamila ma'nan aman ghairu daqiq fa yahtaris ila dzalika fa yati bima yuwaddihu maqsudahu ad-daqiq. At-tadil huwa taqibul jumlah bi jumlatin ukhra mustaqilatin tashtamilu ala ma'naha li gharadi at-taukid. Untuk tujuan taukid. Insyaallah kita lanjutkan nanti di halaman 97 tadribatnya. Ya, silakan coba-coba kerjakan dulu murojaah, kemudian dicoba kerjakan. Insyaallah nanti akan kita jawab sama-sama, koreksi sama-sama di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.